terima salam dari saya, merdeka! Merdeka! Tidak, kalau saya bilang merdeka, jawabnya Sirait ya. Merdeka! Sirait! Itulah nama saya. Ya, yang saya hormati Ibu RW, Ibu Aini dari Polres Jakarta Utara, Ibu Nurima, yang mewakili Pak Kapolres. Sesungguhnya kita sudah bersepakat akan terus berusukan di wilayah Jakarta Utara, tapi baru kesampaian hari ini. Bu Aini, salam Pak Kapolres. Ibu-ibu Darwis yang ada di sini, ya, apa kabar Ibu? Ya, ibu-ibu saya juga yang di depan saya, apa kabar Bu? Kabar saya baik. Untuk anak-anak, apa kabarannya anakku? Baik. Nah, saya tadi kan sudah kenalan ya. Sekali lagi, kenalan lagi. Merdeka! Tidak, harus Sirait. Ibu-ibu juga semua. Sirait. Merdeka! Ya, terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Damar tadi bahwa saya lahir 17 Agustus 1960, kemerdekaan. Tetapi saya belum murni merdeka, ya, masih hanya nama. Adik-adikku, saya datang ke sini bersama dengan Ibu. Kenal Ibu yang di sebelah saya? Pacarnya Dul, anak sekolahan. Namanya Sarah, ya. Dan sudah ada edisi baru lagi. Lalu kemudian ada sahabat saya Lia Latifa dari komisioner. Saya yang hormati juga RT RW yang ada di tempat ini, terutama Bapak yang memberikan tempat di sini. Saya senang sekali, inilah tempat yang harus dikunjungi setiap orang supaya tahu masyarakatnya hidupnya bagaimana. Kalau ibu saya undang di hotel, bisa saja, tetapi ibu tercerabut dari akarnya. Oleh karena itulah ada kewajiban kami di sini bersama dengan Bapak Kapolres sepakat berusukan bertemu dengan anak-anakku, cucu-cucuku, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sekitar ini. Nah, Komnas Perlindungan Anak itu lahir sejak tahun 1998, Ibu. Itu berarti sudah hampir 32 tahun berkiprah memberikan perlindungan bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Nah, kali hari ini saya datang ke tempat ini untuk memperkenalkan bahwa Komnas Perlindungan Anak itu selalu ada untuk anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak di kampung nelayan ini. Jadi jangan melihat ada pemberitaan seolah-olah Komnas Perlindungan Anak itu peduli kepada anak-anak yang menengah atas, anak artis dan sebagainya. Bukan. Hari ini kami tunjukkan bahwa kami setia mendampingi dan hadir untuk anak-anak dalam kondisi apapun. Nah, untuk meneruskan program-program nanti, ada Ibu Sarah atau Ibu Cornelia Agatha yang menjadi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta yang akan terus menyapa. Ya, jadi tidak hanya kita kenal di televisi saja, jadi bintang sinetron, tapi juga harus jadi bintang anak-anak nelayan di tempat ini. Nah, untuk ibu yang hadir di sini sebelum anak-anakku nanti, hanya sedikit informasi supaya kita bisa menghindari agar kita tidak menjadi pelaku kekerasan. Saya tahu dan persis. Mungkin juga di sini sangat potensial ibu-ibu, bapak-bapak melakukan kekerasan kepada anaknya karena faktor ekonomi, faktor kejengkelan dan sebagainya. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Siapa yang berani tunjuk tangan yang tidak pernah melototin anak? Tunjuk tangan yang nggak pernah melototin anak. Itu artinya semua kita pelaku-pelaku kekerasan karena melototin anak itu merupakan kekerasan juga. Apalagi kalau anak dipelototin ketakutan, nah itu udah kekerasan. Dipelototin ketakutan, nangis, nah itu juga sudah kekerasan. Nah artinya bahwa kita semua adalah pelaku-pelaku kekerasan dalam bentuk tadi itu. Ya, psikis ya, menyerang psikis dan sebagainya. Yang kedua, siapa yang berani tunjuk tangan, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada, yang tidak pernah mencubit anak? Siapa nggak pernah cubit?
Ya masih ada yang nggak pernah cubit, syukur. Tapi dari sekian ratus orang yang ada di sini, nah baru satu aja ibu yang nggak pernah nyucubit. Yang ketiga, siapa yang berani tunjuk tangan yang tidak pernah memarahi anak? Wah. Nah, sekarang anak-anakku saya tanya, siapa yang sering diprototin atau dicubit anak? Tunjuk tangan. Siapa yang sering dimarahi ibunya? Ayo, saksi nih. Jadi bukan saya. Siapa yang pernah dicubit? Ayo. Siapa yang pernah diprototin oleh ibu? Ayo. Ini saksi semua. Itu artinya layaklah kami datang ke sini untuk bersama-sama ibu-ibu, bersama dengan bapak-bapak, bersama dengan anak, untuk bagaimana caranya supaya kita tidak marahin anak, tidak melototin anak, tidak mencubit anak. Kan susah ini ya, apalagi di daerah kampung nelayan seperti ini. Kadang-kadang anak bandel, dipanggil nggak nyaut. Mengapa anak itu kita lindungi? Yang pertama saya ingin sampaikan, mengapa anak-anak kita yang ada di rumah kita, di sekolah dan seterusnya membutuhkan perlindungan dari kita Bapak Ibu? Karena yang pertama anak kita adalah titipan dan anugerah Tuhan. Jadi anak kita yang ada di rumah, cucu kita yang ada di rumah itu bukan milik kita tapi milik Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mencubit, memprototin, memarahi, itu berarti memarahi Tuhan. Berani-beraninya kita marahin Tuhan, coba. Karena apa? Karena memang menurut agama anak ini titipan kepada kita sebagai orang dewasa. Itulah mengapa anak membutuhkan perlindungan dari kita Bapak Ibu sebagai orang dewasa. Makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Ada 10 hak anak. Ayo kita nyanyikan anak-anakku. 10 hak anak yang harus didapat. Apa yang pertama? Bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Kesamaan itu artinya anak-anak baik dia rambutnya keriting mau tidak keriting itu sama haknya mendapatkan makanan, mendapatkan kesempatan hak-hak yang lain. Sekali lagi untuk guru-guru PAUD itu ajarkanlah kepada anak-anak kita, ibu-ibu juga di rumah sambil nyapu, sambil setrika, sambil menyuci, bernyanyilah 10 hak anak. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Merdeka! Merdeka! Ya, terima kasih sekarang. Baik ibu-ibu yang ada di kampung nelayan ini, anak-anakku juga, secara simbolis Komnas Perlindungan Anak dalam rangka Hari Gizi Nasional yang diperingati tanggal 25 Januari 2 hari yang lalu, Komnas Perlindungan Anak peduli dengan kesehatan ibu-ibu hamil. Karena saat ini juga ibu-ibu hamil ini harus waspada terhadap kimia senyawa ya, BPA namanya, yang ada di kemasan-kemasan air minum maupun isi galon ulang ya.
itu dapat mengancam janin dari ibu-ibu. Supaya terantisipasi, Komnas Perlindungan Anak dalam rangka Hari Gizi Nasional menyerahkan secara simbolis nanti ibu-ibu yang tidak hamil pun akan dapat, karena ini merupakan tambahan gizi ibu ya, tetapi terutama bagi ibu-ibu hamil. Yang masih rencana mau hamil juga nggak apa-apa ya. Siapa yang mau rencana hamil lagi? Nah, nggak apa-apa, dapat juga. Siapa yang sudah berhenti tidak hamil lagi, dapat juga. Jadi ini simbolis saja, terimalah ini salam dari Komnas Perlindungan Anak bersama dengan Polres Jakarta Utara. Kita bersama juga Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Bapak RT RW yang sekarang di tempat ini, guru-guru PAUD dan sebagainya. Saya kira ini secara simbolis kami serahkan kepada ibu yang hamil yang akan menambah gizi yang luar biasa. Untuk anak-anakku juga ini ada juga baju yang bisa dipakai. Nanti ini simbolis saja. Nanti Ibu RW akan yang mendistribusikan ya. Sekali lagi ini adalah tanda kasih dari kita semua. Terimalah ini sebagai simbolik saja.